luar biasa. Kalau Bapak Ibu nggak antusias, beliau nggak akan keluar, nggak akan mau kasih materi Bapak Ibu. Jadi ayo antusias dulu Bapak Ibu. Beliau masih yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Lebih banyak lagi, lebih mulia lagi. Kita panggilkan Bapak Aldi. Apa kabar? Sehat semua Bapak Ibu semua? Yakin udah merdeka? Masih ada utang? Siap kita lunasin? Ya, Masya Allah. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ya. Ada yang nyesal nggak datang hari ini? Nggak ada. Apa kabar? BTS! Silakan duduk Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Saya sebenarnya kurang fit tadi sama Mas Hadi itu, kayak gimana ya? Bukan grogi sih. Emang lagi berapa hari ambilin kursi. Ya biasa kan kalau posting kan sering malam. Langsung aja taruh situ. Lagi Jadi Bapak Ibu ya, langsung aja taruh situ. kira-kira bersyukur nggak kita berada di rumah sini? Sehat. Yakin bersyukur? Ya kalau mau istirahat langsung duduk. Serius? Kalau saya tanya, Awas. kalau apa ya? Kurang gelegar. Cek, case. Oh Pak, selagi masih kuat saya goyang dulu Pak. Oke, saya mau pengen tanya nih dari hati ya, tolong jawab. Hanya mewakili. Saya tanya, nah tolong sama Mas siapa namanya? Faiz. Apa yang membuat Mas Faiz sampai ke sini? Impian. Masya Allah. Saya oke sama ibu. Karena katanya jadi leader. Mentor. Dari itu. Ya. Jadi founder. Ya. Oke ya. Jadi saya simpulkan semua Bapak Ibu yang hadir ke ruangan ini pasti pengen sukses. Setuju ya? Pasti pengen kaya. Betul? Nah, saya pengen tanya, boleh nggak kita kaya? Boleh nggak kita miskin? Nah ini biasanya pertanyaan ini sering jebak nih ya. Boleh kita kaya? Boleh. Boleh kita miskin? Nah, nggak boleh. Harus kita balik. Ya, kaya itu harus, miskin itu terima. Setuju nggak? Tapi kita sebagai seorang mukmin itu harus, ini semua muslim semua nggak? Muslim ya? Ada. Saya akan apa ya? Mungkin ngajak ibu tuh traveling ya. Bagaimana kekayaan yang harus kita raih ini kan kita punya panduan, pedoman. Betul ya? Jadi kaya itu boleh dan harus. Kalau targetnya itu harus, tentunya kita tidak santai menyikapi tentang harta dan kekayaan. Betul nggak Bapak Ibu? Kira-kira kaya itu hukumnya apa? Wajib. Hati-hati loh. Kalau ngomong wajib, kalau nggak kaya nanti dosa. Sunnah. Apa? Harus. Harus kan wajib. Ya kan hukum itu kan wajib, sunnah, mubah gitu kan? Jangan makruh. Baiklah Bapak Ibu. Kaya itu ya hukumnya mubah, boleh. Kalau kita mencari kekayaan sampai pada saat kita terlalaikan dengan harta, itu akan menjadi haram untuk kita. Betul nggak? Tapi kalau justru harta yang kita cari akan menambah ketaatan kita kepada Sang Penguasa, kepada Allah, maka harta itu akan menjadi sunnah untuk kita. Semua pengen kaya, yakin nggak? Yakin pengen kaya semua? Kira-kira ilmu yang Bapak Ibu dapatkan dari mentor-mentor yang luar biasa tadi mantap nggak? Keren nggak ilmunya? Keren ya? Ya. Jadi gini Bapak Ibu, ini perspektif kita sebagai seorang muslim. Ya. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Ya. Ni'ma malu soleh rajul soleh. Itu hadis riwayat Ahmad nomor 19079. Jadi kalau sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman, kira-kira kita beriman miliki dong hartanya. Setuju nggak? Kalau harta dimiliki sama orang yang tidak beriman, apa yang terjadi? Dia bangun reklamasi, dia bangun diskotik, dia bangun hal-hal yang berbau maksiat. Nah, kira-kira ini panggilan nggak? Kita sebagai seorang mukmin tuh harus memiliki harta yang kuat.
cita-cita kuat. Betul nggak? Impian kuat, ya, impian besar, harapan besar, target besar, boleh nggak? Boleh. Kalau kita yakin Allah Maha Besar, berarti kita boleh bercita-cita besar. Jadi ini survei dari korespondensi tentang psikologi ya. Ini diteliti selama hampir 14 tahun. Jadi 6.000 korespondensi yang dites, diuji selama 14 tahun itu. Ternyata orang-orang yang memiliki impian besar, target besar, itu sangat kurang berisiko dari sakit, kematian gitu kan. Jadi ternyata orang-orang yang memiliki impian besar itu luar biasa. Ya. Nah, Allah memberikan potensi kepada semua makhluknya itu sesuai dengan pikiran yang ada dalam kita, diri kita. Ada orang yang memikirkan hanya untuk dirinya, untuk perutnya. Betul ya? Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah ini mikirin siapa? Jadi kalau kekayaan, harta ya, yang kita capai, yang kita raih hanya memikirkan untuk diri kita dan perut kita, anggaplah buat keluarga kita, maka batasan rezeki itu hanya kita dapatkan sebatas itu. Percaya nggak Bapak Ibu? Tapi kalau Bapak Ibu risau memikirkan tetangga, umat, insya Allah unlimited rezeki. Ini ilmu yang dikasih sama Pak Haji Febrian. Beliau risau memikirkan umat, sementara kita risau memikirkan perut. Jangan ini. Ya, jadi kalau pengen kaya itu jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Pikirkan yang lain. Kalau hari ini Bapak Ibu diberikan rezeki oleh Allah, ya Allah saya pengen berangkatkan keluarga saya, anak-anak saya, saudara-saudara saya, bahkan tetangga-tetangga saya harus punya cita-cita seperti itu. Impian besar, target besar itu harus. Setuju nggak? Jadi tadi apa? Hukumnya kaya? Saya mungkin sengaja bawain dalil-dalil supaya besok nggak ada lagi yang pengen miskin. Ya? Saya bawain dalil-dalil terkait tentang ayat, terkait tentang hadis. Kenapa? Banyak orang di luar sana itu alergi dengan bisnis bawa-bawa agama. Betul nggak? Kalau nggak bawa agama repot nggak? Jadi saya belajar tentang, saya kebetulan hobi sekali belajar ilmu sirah nabawi, sirah sahabat. Ya, perjalanan bagaimana baginda Rasulullah, seorang yang memiliki teladan yang super komplit, ya, kandidat menjadi rasul penutup risalah dari rasul-rasul sebelumnya, itu baginda Rasulullah. Nabi Ibrahim kaya, Nabi Daud kaya, Nabi Sulaiman kaya, Nabi Yusuf kaya, Nabi Syuaib tidak kaya, miskin. Nabi Sulaiman tidak pernah miskin, Nabi Ayub tidak pernah kaya. Pertanyaannya, Nabi Muhammad bagaimana? Kaya. Siapa yang jawab kaya angkat tangan? Kaya. Siapa yang jawab miskin? Gak ada. Siapa yang bingung? Kaya. Angkat tangan. Bingung ya? Jadi teladan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah itu super komplit. Ya, beliau pernah menikah, ya, pernah poligami. Yes. Pernah? Yes. Kalau poligami apa? Maaf. Ya, Maaf. beliau pernah memimpin pasukan, pernah menjadi pemimpin sebagai negara. Beliau negarawan ya. Kemudian teladan-teladan yang beliau miliki itu banyak sekali Bapak Ibu. Beliau pernah miskin, pernah kaya. Tapi pertanyaannya, kayanya lebih lama mana? Lebih lama kaya atau lebih lama miskin? Kaya. Siapa ya? Siapa? Ayo, yang jawab miskin lagi siapa nih? Jadi baginda Rasulullah itu berdagang selama 25 tahun, ya, berdagang 25 tahun, dakwah 23 tahun. Artinya lebih banyak beliau kaya. Oke? Tapi miskin beliau pernah 3 tahun. Pada saat beliau diboikot oleh orang-orang Quraisy. Ya. Nah, itu miskin itu Rasulullah. Nah, kalau ada sampai saat ini teman-teman yang sudah lebih dari 3 tahun masih miskin, ini tidak mengikuti sunnah Rasul. Masih ada yang lebih dari 3 tahun masih miskin? Banyak. Banyak, Masya Allah. Kira-kira saya bawa materi ini ada yang tersinggung nggak ya? Banyak. Aman ya? Kan katanya muslim semua. Saya harus cari triggernya, motivasi itu dari ya Rasulullah dan sahabat gitu kan. Jadi
Kita ini apa sih yang kita inginkan? Target kita itu kan apa Bapak Ibu? Target besar kita apa? Dunia dan akhirat. Target kecil-kecil kita apa? Ya pengen umroh, pengen haji, akikah, kurban, sedekah, menyantuni anak yatim dan segala macam. Ya, mau saya kasih satu rahasia nggak? Iblis, setan tidak suka dengan seorang mukmin, seorang yang soleh, ya bercita-cita mulia. Bapak Ibu sedekah, transfer uang ke orang tua, ya nabung untuk haji, umroh dan segala macam. Iblis dan setan itu nggak suka. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Maka sebaik-baiknya harta beriman berada di tangan orang beriman. Betul nggak? Ya. Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Bi amwalikum wa anfusikum. Itu termaktub dalam surah Asy-Syu'ara ayat 15 dan At-Taubah ayat 41. Bapak Ibu boleh buka. Silakan googling searching. Ya. Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Kenapa harta lebih diutamakan ketimbang jiwa? Kenapa demikian? Karena ketika yang memiliki harta ini sudah tidak lagi bernyawa, tidak ada lagi di dunia, maka hartanya akan bermanfaat kepada 3W. Wakaf, waris, wasiat. Setuju? Semuanya telah dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran tanpa dijelaskan secara rinci dalam hadis-hadis. Bagaimana pembagian wakaf, bagaimana pembagian waris, wasiat, dan segala macam. Sekarang masih ada yang mau miskin? Ya, jadi kalau Bapak Ibu beriman, miliki hartanya. Ya, saya selalu memotivasi teman-teman. Ayolah kita sebagai seorang Muslim ini harus bercita-cita yang besar gitu kan. Jadi jangan sekali-kali katakan kepada Allah, ya Allah aku punya masalah yang besar. Tapi justru dibalik. Ya, dibalik. Aku punya masalah, aku punya Allah yang maha besar. Harusnya seperti itu. Kita seringkali berkeluh kesah, betul ya? Ini kebiasaan kita. Ya, tidak mungkin, mustahil. Ini bukan bidang saya nggak pengalaman. Ana indadoni abdibi. Aku sesuai prasangka hambaku. Allah itu maha oke. Nggak bisa oke, nggak bisa beneran. Nggak punya modal oke, nggak punya modal beneran. Saya tetap miskin, miskin beneran loh. Bahaya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang harus rubah. Ya, harus kita rubah. Nah seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, Rasulullah berdagang berapa tahun tadi? 25 tahun. Istrinya Khadijah binti Khuwailid kaya nggak? Orang terkaya zaman itu. 10 sahabat dijamin masuk surga. Ya, kita belum ada jaminan. Ada yang dijamin masuk surga hari ini? Ya, ini Rasulullah sendiri sampaikan. Ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya adalah orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Aun, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Coba diulang lagi. Jadi motivasi kita, Masya Allah, keren. Ya, kalau mau kaya ikutin Rasulullah. Mau jadi pemimpin yang hebat dalam rumah tangga ikutin Rasulullah. Mau menjadi kesatria yang hebat ikutin Rasulullah. Semuanya komplit teladan beliau Bapak Ibu. Saya aja yang mau capek merinding saya Bapak Ibu. Keren gak? Masya Allah. Pokoknya yang ada di ruangan ini harus kaya semua. Amin. Kaya yang mendatangkan kemaslahatan. Ya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ya, kira-kira yang berpotensi dikejar-kejar harta atau mengejar-ngejar harta siapa coba? Bingung ya? Ini ada orang kaya, ini ada orang miskin. Siapa yang berpotensi dikejar-kejar harta? Kaya. Siapa yang berpotensi mengejar-ngejar harta? Yang miskin. Orang miskin hubud dunia nggak? Ya. Orang kaya juga Ya. berpotensi. Tapi yang lebih berpotensi hubud dunia, orang miskin. Nanti nyampe di rumah, motor, mobil, Pajero. Ya, hubud dunia.
Tapi kita bercita-cita kaya itu harus, karena ini mendatangkan kemaslahatan. Makanya saya tadi udah kupas kan, bahwa harta-harta yang kita tinggalkan. Kira-kira saya mau tanya, kalau Bapak Ibu punya harta, bisa nggak ketika ditanya sama malaikat, nawar gitu kan, Eko? Ya, ternyata anak yang soleh mendoakan beliau, aturnya mau diazab, nggak jadi diazab. Harta anak yang soleh, ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, fadilah tentang harta ini, ya. Nah, kalau misalkan keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, ya, misalkan ada orang yang sekarang kondisi sedang muat marit, tak menentu, ya sama lah seperti kita dulu. Saya pun juga mengalami hal itu. Saya dulu pernah jual karpet, bawa dari Bekasi, ya itu sampai ke Petukangan. Karena biasanya kalau ngambil karpetnya 1-2 kan tanggung ya, karena udah jauh. Ternyata saya sama istri bawa itu sampai 10 karpet. Istri saya belakang, saya di depan. Apa emang pakai motor, hujan pernah kita alami gitu. Sampai di Petukangan, ini nggak bisa digerakin lagi. Kita nggak bisa gitu. Ya, saya bilang sama istri, mau sampai kapan kita begini terus? Ya Allah, hadirkanlah orang-orang yang satu frekuensi, orang-orang yang bisa suksesnya berjamaah, perusahaan yang bagus, legalitasnya bagus, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan perusahaan ini. Kita bersyukur Bapak Ibu berada di perusahaan ini. Jadi kalau ada teman-teman yang masih kebanyakan mikir, ya mikir terus, kapan actionnya gitu kan? Betul nggak? Kebanyakan dari kita kan seperti itu. Kebanyakan mikir akhirnya mau join gak jadi, ya. Dan ini harusnya kita dapat ilmu. Ini kalau mau berbalas, ilmu itu kan begitu tahu ilmunya langsung praktek, langsung ngefek. Seperti itu caranya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu ilmunya sekarang, langsung praktek, langsung daftar, join, tinggal action. Nanti kalau udah di rumah banyak lagi tuh, macam-macam ya. Itu sering kali kita alami Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu tahu sekarang ilmunya, udah ngapain sih pikirin 2.850.000 juga nggak bikin ibu miskin, juga nggak bikin kaya kan. Tapi kalau 2.850.000 bisa menjadi 3,67 miliar. Kira-kira kita mau nggak? Mau banget. Saya juga nggak tahu Bapak Ibu ya. Dulu nggak pernah berandai-andai bisa mendapatkan sekian. Itu buat saya itu mimpi. Tapi jujur, saya pada saat itu selalu mengafirmasi kuat dalam diri saya, Pajero putih, warna putih, ya itu mobil saya. Saya bilang sama istri, nggak apa-apa deh, itu dipinjam orang dulu, nggak apa-apa dia balikin. Pernah Bapak Ibu mengafirmasi seperti itu? Tadi kan udah belajar alam bawah sadar, betul nggak? Alam bawah sadar itu kalau sering diafirmasi itu, masya Allah. Bapak Ibu percaya nggak? Ketika alam bawah sadar, Bapak Ibu membayangkan suatu hal. Ketika Bapak Ibu tidur, jangan kira alam sadar tidak bekerja. Justru alam sadarlah yang melanjutkan itu, sehingga akan menjadi realita. Meskipun lebih kecil dari dari organ-organ tubuh kita yang lain. Otak kita, pikiran kita itu bersifat elektromagnetik. Pernah belajar? Memiliki daya arus listrik dan daya magnet. Daya arus listrik itu mengantarkan arus bolak-balik. Daya magnet itu mampu menyedot. Bapak Ibu pikirkan ya, seringkali itu memikirkan suatu hal, apalagi mikirnya yang overthinking, yang terlalu berlebihan. Akhirnya apa? Yang terjadi itu, alam segera merespon. Bapak Ibu lama-lama akhirnya jadi itu beneran yang saya bilang tadi, ya, nggak mungkin, mustahil. Bila mana umpama laksana andai kata, jadi pantun dong, jadi syair. Sering seperti itu ya, Bapak Ibu? Enggak, yakin. Di sini nggak ada, cuma di luar sana. Jadi kalau mulai dari sekarang, Bapak Ibu tuh mengafirmasi kuat, insya Allah, ya semua itu akan menjadi kenyataan. Ya, apa yang Bapak Ibu sangkakan itulah Bapak Ibu dapatkan. Ya, jadi mulai sekarang jangan pernah takut bermimpi.
Ya, jangan pernah takut. Makanya sering kita mendengarkan quote dari motivator-motivator hebat ya. Yang lewat, yang belakangan itu adalah bayangan. Tapi sekarang adalah realita, kenyataan. Tapi kita fokus kepada tujuan kita, masa depan kita. Karena ada luxury menunggu kita. Ini kalau sekarang kan nggak boleh nyebutin jumlah-jumlah lagi kan. Nah, saya sering lupa itu 14. Kalau nggak mau, saya takutnya nanti datang di jam pajak. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu ya, sekali lagi saya menghimbau kepada rekan-rekan semua yang baru join, yang baru bergabung, belajarlah sama mentor yang sudah berpengalaman. Ya, mereka yang sudah dapat, bukan yang belum dapat. Mohon maaf, bukan kita mengecilkan yang belum dapat. Karena ke siapa lagi kita belajar? Kalau orang yang sudah dapat, dia tahu jalannya. Belok kanan, belok kiri, ada lubang, ada jurang. Yang tahu mentor. Betul nggak? Betul. Tinggal ya kita pandu. Nah, kendaraan udah kendaraan terbaik. Ini cc-nya udah tinggi, ibarat mobil motor ya. Bapak Ibu tinggal naik belakang, zoom, nyampe ke situ. Mau luxury semua? Mau. Yakin gak dapat luxury? Yakin. Sama Bapak Ibu, saya juga sering gitu ditanya sama mentor, yakin gak dapat luxury? Yakin. Yakin. Akhirnya apa? Saya paksakan untuk yakin, akhirnya saya terpaksa dapat luxury. Karena rumusnya dipaksa bisa terbiasa ikhlas. Setuju ya? Kalau Bapak Ibu nggak paksakan, nggak mungkin. Ya, ini buat teman-teman yang cowok nih, khusus yang cowok, kalau nggak sholat di masjid, tiba-tiba ujuk-ujuk rajin sholat masjid, tiba-tiba ujuk-ujuk rajin sholat duha, rajin sholat tahajud. Kalau nggak Bapak Ibu paksakan, mustahil, impossible. Betul? Ujuk-ujuk rajin sedekah, ya kan? Ini masalahnya kita kan, ya nggak masalah ya. Sedekah diam-diam, sedekah terang-terangan. Yang nggak boleh diam-diam nggak sedekah. Ya, kebanyakan kan gitu. Diam-diam nggak sedekah, lewat kotak pura-pura nggak ngelihat. Ya, makanya harus kita paksakan. Jadi sedekah ini masya Allah luar biasa, padilahnya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita bicara dalil lagi, sesiapa yang dalam keadaan sempit hendaklah mereka mensedekahkan sebagian hartanya. Nah, saya pengen tanya, sedekah dulu apa kaya dulu? Sedekah. Kaya dulu baru sedekah. Yakin? Orang kaya, dia nggak sedekah, ya masih ada yang kaya kan? Tapi Allah nggak berikan keberkahan pada hartanya, betul kan? Orang miskin nggak sedekah, makin nyungsep hidupnya. Zet, zet. Masya Allah. Jadi paksakan. Bapak Ibu sekarang punya uang mungkin 1.000, 2.000, paksakan aja. Ya, boleh jadi 1.000 hari ini menurut Ibu itu besar. Ya. Mungkin buat yang lain-lain, wah kecil 2.000 gitu kan. Tapi buat Ibu itu berharga. Sekali lagi, besarkan kapasitas, maka semua masalah akan mengecil. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, saya misalkan gini, Khairil Tanjung gitu, contoh ya, orang terkaya di Muslim kan. Beliau 100 juta, gampang nggak? Kecil nggak menurut beliau? Kecil. Menurut kita? Gitu. Nggak ada. Karena apa? Kita sudah, Pak Khairil Tanjung sudah memperbesar kapasitasnya. Masalah yang beliau lewat itu udah gampang, 100 juta mah kecil. Tapi kalau kita gede, jadi caranya biar semua masalah mengecil, perbesar kapasitas. Bapak Ibu sekarang belajar ya ilmu, belajar sama mentor. Ini kan investasi leher ke atas. Tapi jangan salah. Seringkali orang bilang investasi leher ke atas. Ternyata salah. Sering nggak kita dengar seperti itu? Ternyata investasinya itu dada ke atas. Karena di dada ada hati. Ada orang kaya, pintar, cerdas, tapi nggak punya hati, nggak punya adab, nggak punya akhlak, kotor banget pikirannya. PTBS membentuk itu. Kita bersyukur ada program SLC. Ya, bagaimana cara bermuamalah yang benar, berdagang yang benar, bersilaturahmi, ya, menjaga ukhuwah dan segala macam itu diajarkan Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar sebuah bisnis jaringan yang mengajarkan tentang adab itu? Ada? Belum? Insya Allah nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Jadi Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Bisnis bukan hanya terkenal di Indonesia,
tapi mancanegara. Ya, benar nggak mancanegara? Malaysia, Brunei, Filipina, Uni Emirat Arab, bahkan sekarang banyak ya orang-orang yang bekerja di luar sana yang sambil main TikTok, betul nggak? Nah, ini buat rekan-rekan yang sekarang malas belajar dunia online, ya. Saya pun sekarang saya paksakan harus belajar, karena kita sudah ketinggalan nih fasenya, betul ya? Berjalannya waktu, ya, semakin berkembangnya zaman, semua sudah berubah, termasuk juga strategi marketing, betul nggak? Pernah dengar marketing 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0? Pernah. Pernah? Pernah. Saya kasih dikit ilmunya ya. Siap. 1.0 itu marketing yang standar, yang biasa selalu menceritakan tentang ingredient produk. Produknya terbuat dari apa? Ya. Misalkan saya contoh aja parfum. Contoh marketing 1.0 itu biasanya wanginya bikin segar. Ya, terbuat dari daun gaharu gitu kan. Haru. Nah, itu tipe dari marketing 1.0. Pernah ya mendengar kita seperti itu iklan-iklanan dulu. Nah, sekarang berganti lagi 2.0. Sekarang udah berbeda. Sekarang berkaitan dengan behavior, ya, perilaku konsumen. Contoh masih di parfum. Wangi parfumnya bikin suami betah di rumah. Bikin suami kelepak-kelepak. Itu strategi marketing 2.0. Bergeser lagi ke 3.0. Ya. Ini di 3.0 ini orang-orang berimajin. Ya, membayangkan. Jadi saya kasih contoh gini, wanginya seperti pramugari bertugas di kabin. Gue bayangin gak tuh? Pramugari bertugas di kabin wangi ya ternyata. Benar nggak? Ya. Kayak tadi kita sering kan mendengar istilah kayak iklan sofa tuh, sekali duduk lupa berhenti. Itu kan sering ya. Nah, itu bahasa-bahasa marketing yang sudah digunakan. Jadi zaman sudah berubah. Bapak Ibu sekarang pakai cara-cara lama udah nggak bisa, ketinggalan. Benar nggak? Nah, lanjut ke 4.0. Nah, ini di 4.0 ini orang-orang yang menggunakan parfum baunya kayak seperti anak-anak ekspatriat atau anak-anak borju atau anak-anak jaksel, ya, sering kita dengar seperti itu ya. Ya. Nah, jaksel loh gitu ya. Nah, itu pergeseran dari teknologi. Nah, 5.0 itu sudah menggunakan teknologi digital. Marketingnya sudah main digital. Semua sudah berubah. Kalau hari ini Ibu masih gunakan strategi marketing 1.0, ketinggalan zaman. Harus belajar. Kepada siapa kita belajar? Kepada mentor. Ya. Saya yakin Bapak Ibu, hari ini kita investasikan waktu kita, tenaga kita, uang kita, semua yakinlah pada suatu saat akan berbalas. Ya. Bapak Ibu senyum, pasti berbalas. Bapak Ibu bersedekah, pasti berbalas. Bapak Ibu apalagi ngantunin anak yatim segala macam, pasti berbalas. Bahkan Bapak Ibu melakukan kejahatan, pasti akan berbalas. Hukum sebab akibat. Ya. Tabur tuai. Seperti itu. Apalagi pembahasan kita? Masih panjang ya? Masih panjang ya, Mbak? Masih. Ya. Saya yakin udah pada ngantuk semua. Yakin udah pada ngantuk semua kan? Tanya jawab. Silakan berdiri sebentar. Ya, ini motion is the motion. Gerakan mempengaruhi perasaan. Ya, kalau Bapak Ibu bergerak, makanya ya saraf-saraf kejepitnya hilang semua. Ya, pikiran-pikiran yang tak berantah itu hilang semua. Oke Bapak Ibu, angkat tangannya. Ya, angkat tangannya. Oke. Coba saya pengen hitung fokus saya pengen lihat fokusnya Bapak Ibu. Pegang kuping. Nah, itu kan bingung kan, pegang kuping, saya pegang ini, dia pegang ini juga. Berarti nggak fokus. Ya. Udah ngantuk. Silakan duduk lagi Bapak. Nanti kalau saya kasih tebak-tebakan lagi nanti malah susah. Ya. Ngantuk lagi. Ya, ini motivasi buat kita semua. Kita sebagai mukmin, pilihan kita cuma dua, kaya atau kaya raya, nggak ada pilihan lain. Ya,
Allah Maha baik, sangkakan yang baik-baik. Betul ya? Betul nggak? Betul. Kita harus ubah mindsetnya, ya. Gak ada lagi tuh miskin, ya. Gak ada lagi. Kira-kira kalau kita kaya menjadi syiar buat kita. Ini ibu-ibu semua nih, bapak-bapak, mungkin sekarang ada yang bawa motor, bawa kendaraan, parkir, mobil motornya mungkin motor Cina gitu kan, rusak lagi gitu kan. Itu kan gak enak banget ya. Coba kalau bapak-ibu semua yang ada di ruangan ini naik mobil Pajero masing-masing, ada tasbihnya. Pakai Pajero nih masing-masing semua ada tasbih, ya kan? Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah ya, tabarakallah ya. Nah ini jadi syiar kan? Orang ngelihat, masya Allah, mukminahnya orang-orang Islam itu luar biasa. Harus Bapak Ibu, ya, miliki mental itu penting. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau seandainya di zaman Rasulullah mental para sahabat, mental miskin semua. Bapak Ibu tahu nggak sejarah ketika Fathul Mekah, pada saat fase Mekah beliau berdakwah itu 5-6 tahun. Itu nganut agama Islam cuman 153 orang, ya, 83 orangnya hijrah ke Habasyah, 70-nya lainnya stay di Makkah, ya. Terus selanjutnya perlawanan terus berlanjut, orang yang tidak suka dengan agama Rasulullah, dengan Islam, akhirnya pada beliau melanjutkan hijrah ke Madinah. Bayangkan sahabat-sahabat yang saya sebutkan tadi namanya ada 10 orang. Bisa diulangi? Gak apa-apa. Jadi itu sudah tercatat menjadi orang-orang kaya di Mekah. Tapi ketika mereka hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, itu nggak boleh bawa harta 1 dirham pun, 1 dinar pun, hanya baju yang melekat di badan aja. Kalau nggak, kata orang Quraisy. Luar biasa nggak pengorbanan para sahabat? Akan tetapi karena mereka punya mental kaya, mentornya langsung itu Rasulullah. Tenang, dunia gampang, ya. Kalau Allah udah berkehendak, akan jauh lebih banyak lagi kita dapat hartanya. Tapi apa yang terjadi setelah sampai di Madinah? Nah ini ada kisah sangat luar biasa. Seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, pernah dengar? Orang terkaya yang satu hari kerjanya memerdekakan budak itu 33 budak. Tahu satu budak harganya berapa? 35 juta konversi uang kita sekarang. Ya, itu setiap hari dimerdekakan oleh Abdurrahman bin Auf. Kayaknya nggak tanggung-tanggung. Ya, pada saat perang Tabuk pernah dimotivasi oleh Rasulullah mensedekahkan hartanya 40.000 dirham. Tahu harganya berapa? 1 dirham itu 1,6. Coba dikalikan 64 miliar. Ya, pernah mensedekahkan hartanya 500 ekor kuda, 1.500 ekor unta. Kita 1 ekor kambing sering ya? Ya, keren nggak? Seorang Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika beliau berangkat hijrah ke Madinah, harta tidak boleh dibawa. Tapi istrinya terpedaya. Biarkan aja suaminya pergi, tapi harta ditinggalkan sama istrinya. Tapi apa yang terjadi setelah sampai di Madinah? Mereka semua para sahabat-sahabat ini, sahabat-sahabat Rasulullah dipersaudarakan dengan orang-orang kaum Ansar di Madinah. Ya, ini dari kaum Mekah, kaum Muhajirin, dari Madinah, kaum Ansar. Nah, kisah yang sangat menginspiratif itu luar biasa. Abdurrahman bin Auf, ya, ditawarkan oleh sahabat terbaik namanya Sa'ad bin Abi Rabi. Itu orang terkaya juga kayak Abdurrahman bin Auf di Mekah. Nah, ini sahabat dari Madinah ini dia tawarkan, saya punya sekian banyak harta, lahan, kurma dan segala macam. Saya bagi setengahnya untuk Anda, setengahnya lagi untuk saya. Dan saya punya kerabat wanita, ya. Mana yang engkau sukai, silakan kau boleh pilih. Kira-kira kalau laki-laki di posisi itu siapa? Pilih siapa? Pilih Abdurrahman bin Auf atau pilih istrinya? Kalau ditawarkan seperti itu, pilih apa coba? Mau pilih yang mana? Hartanya begitu banyaknya dibagikan setengah untuk dia. Ini buat laki-laki nih, pilih apa? Pilih apa, Dik? Pilih harta. Pilih harta atau pilih istri? Dua-duanya. Ya, kebanyakan itu terpedaya. Pilih yang itu.
Beli yang itu, yang mana? Istri. Jadi Istri mau sama Abdurrahman bin Auf itu simpel. Ya beliau tidak terperdaya dengan harta. Apa yang disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf? Ya siapa? Bukan Sa'ad bin Abi istri, Waqqas. benar. Tolong tunjukin di mana pasar. Cukup itu aja. Karena dengan adanya pasar, saya tahu pasar, saya akan bertransaksi, saya melakukan perniagaan. Alhamdulillah dalam waktu 1 sampai 3 bulan beliau punya kios sendiri dan akhirnya tidak beberapa lama setelah itu menjadi orang terkaya dan lebih kaya sebelumnya dari Mekah. Luar biasa nggak? Mau miskin aja nggak bisa miskin itu. Ya, hari ini dapat emas, keuntungan 1 peti emas dibagikan sama istrinya sampai subuh itu bagian sama istrinya. Besok bingung lagi dia, nyampe datang 2 peti. Hari dapat 2 peti, disedekahkan lagi 2 petinya, besok datang 3 peti. Bahkan kurma bekas, kurma busuk pun dijual harganya itu miliaran kalau kita harga sekarang. Jadi kalau Rasulullah sampaikan Abdurrahman bin Auf, jangankan apapun yang dia jual, termasuk menjual segenggam tanah pun maka akan mahal harganya. Ini luar biasa, sahabat Abdurrahman bin Auf. Mental kaya itu harus kita punya, Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa kalau jaminan surga sekarang belum dapat. Ya, yang penting kaya yang mendatangkan kebermanfaatan untuk umat. Kenapa kita harus takut? Ya, wah miskin gak enak Pak Adi. Emang gimana kalau misalkan kaya pun juga emang enak kalau kita nggak bisa memaintain itu kan? Betul nggak? Makanya jumhur ulama sepakat bahwasanya orang kaya ya itu punya fadilah bersyukur. Orang miskin punya fadilah bersabar. Ya. Coba saya pengen tanya, jumhur ulama lebih bagus mana? Kaya bersyukur, miskin bersabar. Kaya bersyukur. Kenapa? Ini udah penelitian ya para jumhur ulama, termasuk ulama-ulama mutakadimin dan mutakhirin ya, ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama sekarang. Ternyata fadilahnya kaya bersyukur itu mendapatkan 2 pahala. 1 pahala dari rasa syukurnya ketika diberikan nikmat, kemudian pahala dari sedekah yang dia berikan. Luar biasa nggak? Masih ada lagi yang pengen miskin? Tidak ada. Pengen nggak kaya bersyukur? Pengen. Harus, Bapak Ibu. Ya, harus seperti itu. Coba, kalau bukan kepada Rasulullah, siapa lagi panutan kita? Betul? Ya, semua panduan-panduan ilmu-ilmu dalam berdagang itu sudah lengkap. Makanya perniagaan itu penting. Maka dalam urusan zakat pun juga dibahas tentang masalah zakat apa? Ya, yang ada zakat apa? Coba, ada yang tahu? Zakat perniagaan dan zakat lahan dan zakat satu lagi apa? Ya zakat lahan atau zakat kebun. Kalau zakat perniagaan itu 2,5%. Kalau zakat kebun atau lahan itu 10%. Coba renungkan. Allah berasumsi kita jadi apa? Jadi pengusaha dan jadi tuan tanah. Setuju nggak? Maka ada ayat mengatakan, maukah engkau kutunjukkan perniagaan yang sangat menguntungkan, yaitu bersedekah di jalan Allah. Itu perniagaan. Lagi-lagi apa? Pengusaha. Ya, meskipun ada sekarang zakat profesi ya. Zakat profesi itu kias. Kemudian ulama membuat sebuah ketetapan karena banyaknya karyawan ya yang gajinya harus dibayar, dan itu makanya ada zakat profesi. Dan mengenai zakat pun juga harus ada syarat kan. Tidak semua orang itu langsung zakat, enggak. Harus ada namanya hisab. Apa namanya? Masa tenggang ya. Nanti harus memiliki syarat tuh 85 gram emas hisab ya. Kemudian harus 1 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu punya mobil, punya kendaraan itu enggak perlu disedekahkan karena itu ya buat kendaraan kita. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisnis jual mobil, nah itu baru sedekahkan. Rumah itu juga enggak ada zakatnya. Karena itu buat dipakai pribadi, kecuali udah jual rumah. Kenapa saya bahas ini? Ini adalah hal-hal yang sangat jarang dibahas sebenarnya. Betul nggak? Padahal agama kita itu tidak pernah tabu membahas tentang harta. Setuju? Tidak pernah tabu Bapak Ibu. Makanya kalau agama kita mengajarkan kalau pengen kaya, dagang, investasi, beli lahan. Kalau sekarang kebanyakan kalau mau kaya nabung, ya lihat gurunya nggak kaya juga. Ternyata ada yang salah, betul nggak? Lama-lama kata gurunya, dikit-dikit lama-lama jadi bosan, nggak kaya-kaya juga. Sering seperti itu ya Bapak Ibu. Makanya kalau kaya ya kita harus investasi, harus dagang,
ya, dagang. Nah ini kita berdagang Bapak Ibu. Kita bersyukur mengenalkan orang-orang ya ke bisnis ini. Kita bukan hanya sukses diri sendiri, tapi mensukseskan orang lain. Berkah nggak? Bapak Ibu kebayang nggak kalau pada suatu saat nanti Bapak Ibu naik tim Bapak Ibu ke panggung ini, ada 5 orang, 10 orang, kalau nggak nangis di belakang, coba bayangin nggak? Pada saat Bapak Ibu melihat tim-timnya yang disemangatin, yang disupport, ya, menjadi orang-orang sukses di panggung ini, kira-kira mau nggak? Bapak Ibu bisa bayangin nggak tuh? Ya, ada timnya namanya si A, si B, si C, dapat motor, mobilio, pajero, rumah 1 miliar. Orang yang ngajak di belakang itu duduk. Nangis nggak kira Bapak Ibu? Nah itulah yang dirasakan oleh owner kita. Setiap beliau membagikan, ya, hampir setiap hari itu kalau kita hitung-hitung itu kemarin sama ada teman, setiap hari perusahaan kita membagikan lebih dari 3 mobil Lio seharga 150 juta, kemudian 14 motor satu hari. Perusahaan kita. Keren ya? Setiap hari ya Bapak Ibu. Jadi perusahaan yang sebagus ini masih santai, masih kebanyakan mikir. Berarti tinggal naik jurusan Ancol Ke laut. ke laut ya. Jadi bahaya Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan pada Bapak Ibu semua, ayo sama-sama kita kan sayang pada keluarga kita, orang-orang tercinta kita, ya, buat laki-laki sejati, ya, terbiasa melewati hujan badai, ya, melewati panas, dingin, terik, matahari segala macam. Tapi dia tidak rela melihat orang-orang dia cintai kepanasan, kehujanan, menderita. Setuju nggak buat laki-laki? Nah itu baru pria sejati. Jadi kalau mau romantis, ya, nggak pusing lagi tuh kasih bunga. Yang romantis itu kasih bunga, kasih tamannya, kasih rumahnya. Ini kan yang tanggung, benar. Ini bapak ibu, ini ada bapak-bapak sok-sok romantis, ini bunga sayangku, gitu kan. Nah, besok kalau ada dikasih bunga lagi, Pak, nggak musim. Kasih bunga, tamannya, rumahnya, itu baru keren. Pak. Jadi, Masya Allah. Ya, kalau perempuan itu kan nggak perlu pintar nyari duit, yang penting pintar minta duit sih sebenarnya. Ya, tapi kan nggak salah kalau buat ibu-ibu tuh semangat nyari duit, ya. Pertama, perempuan itu memang sering kebanyakan pintar gitu kan, pintar mengelola duit, ya. Udah diumpetin masih ketemu juga. Sering ya seperti itu? Enggak, di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Nggak ada di Ya, sini Bapak Bang. Ibu. Nggak ada yang salah. Jadi ini buat terkhusus buat pria. Pria itu ya, kita bicara zaman dahulu, orang mencari nafkah itu memanah, menombak, ya, berenang demi dapat nafkah. Bahkan berantem dengan hewan buas baru dapat harta. Jadi kalau ada laki-laki sampai sekarang ini duduk manis dapat uang, istrinya yang kerja, itu kebangetan. Ya. Nah buat ibu-ibu sekarang, ya nggak salah kalau buat ibu-ibu nih yang semangat untuk memberikan yang terbaik buat keluarga tercinta, insya Allah. Ya, saya doakan pasti Allah mampukan. Ketika Allah berikan semua potensi kepada makhluknya, Bapak Ibu harus yakin. Ya, cuman terkadang makhluknya setengah-setengah. Ya, iya apa enggak? Iya apa ora? Benar apa enggak? Sering gitu? Harus full, ya, semangatnya harus totalitas. Ya, apa rumusnya tadi? Dipaksa bisa, terbiasa ikhlas. Coba lagi. Mukminah harus punya yang namanya itkon. Tahu itkon? Ada yang tahu? Kalau punya 5 indikator ini, insya Allah garansi sukses. Apa itu itkon? Teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit tersaingi. Ulangi. Lupa. Halo. Ya, ini harus kita miliki indikator ini. Kalau mau sukses, ya, kalau ada yang melakukan dengan penuh teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit tersaingi, nggak ada yang bisa ngalahin Bapak Ibu. Dan inilah yang harus kita miliki Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu miliki 5 indikator ini, garansi sukses.
Ini Rasulullah yang ajarkan. Mentalitas itu yang paling penting. Ya, benar ya Pak? Bisa Pak? Bapak yakin nggak kaya di sini? Ibu yakin nggak kaya di sini? Hakul yakin. Hakul Ya. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri akan merubahnya. Ya, Bapak Ibu nggak rubah, nggak bakal bisa. Dalam surat Hud ayat 6, ya, tidak ada satupun makhluk melata yang bergerak di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezekinya. Melainkan Allah tahu tempat penyembunyiannya, tempat penyimpanannya. Sungguh telah tertulis di kitabnya yang nyata, Lauhul Mahfuz. Syaratnya apa? Bergerak. Kalau Bapak Ibu nggak bergerak, nggak dapat apa-apa. Dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah mereka mendapatkan dari apa yang mereka kerjakan. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa di perusahaan ini, sorry lah ya, nggak bakal dapat. Nggak bakal dapat, percuma. Harus dengan semangat, on fire terus Bapak Ibu. Totalitas, sepenuh hati, segenap jiwa, cintai pekerjaan ini, maka akan berbuah hasil. Kalau Bapak Ibu biasa menyikapi bisnis ini, maka akan biasa-biasa aja. Betul. Bapak Ibu cuma melihat, oh iya ternyata tembus luxury juga. Oh ternyata tembus mobil juga. Kita hanya berusaha jadi kayak apa ya? Nonton. Penonton, ya, bukan pemain. Sekali lagi, jangan kebanyakan mikir, langsung sekarang juga. Yang belum daftar coba. Pak ini udah daftar semua ya? Maaf, sorry. Karena ini training ya. Training. Ya, Bapak Ibu, udah ngantuk? Belum. Lanjut. Gitu. Ini kalau cerita-cerita tentang harta ini senang semua ya. Apalagi motivasinya begini Rasulullah dan para sahabat. Betul ya? Jadi setelah dengar ini harusnya nggak ada lagi yang miskin. Ya. Waktu tersisa 15 menit. Siap. Ya, berarti lumayan 15 menit lagi. Nah, artinya Bapak Ibu ya. Artinya kita harus ngapain di sini? Prospek, presentasi, gagal, coba lagi. Prospek, presentasi, gagal, coba lagi. Ya, begitu. Nah, ada beberapa syarat yang harus Bapak Ibu penuhi. Ya, ini sekali lagi, mumpung 15 menit lagi. Jadi ada 5 syarat yang harus kita penuhi supaya kita tuh garansi sukses. Pertama, libatkan Allah dan Rasulnya dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, doa, ya, sholat dan segala macam itu penting. Ya. Yang kedua itu masif. Ada rekaman. Libatkan semua orang di bisnis ini. Bapak Ibu bentuk tim, bentuk komunitas, ya. Karena harus melibatkan banyak orang, bikin reseller sebanyak mungkin. Kalau tidak libatkan banyak orang, maka bisnis itu akan biasa-biasa saja. Jadi masif ya. Jadi terstruktur, terencana, teratur. Harus seperti itu. Itu syarat sukses. Yang kedua ya tadi ya. Pertama apa tadi? Kedua? Masif. Harus libatkan semua orang, betul. Yang ketiga sensitif. Sensitif. Kalau Bapak Ibu mau cara cepat berhasil, cara cepat untuk mendapatkan Pajero, cara cepat mendapatkan rumah 1 miliar, usahakan 4 panca indera Bapak Ibu rasakan. Dilihat, dicium, Dirabat. dipegang, jangan dijilat. Ya, usahakan 4 panca inderanya merasakan itu semua. Itu akan tercepat terwujud. Itu akan menstimulus otak kita, alam bawah sadar kita itu lebih cepat untuk mendapatkan itu semua. Mungkin nanti turun ke mobil Budian ya, Pajero-nya tolong dibuka Budian, minta tolong, saya pengen ngirup udara di dalamnya. Ya, rasakan bunyi dengarkan bunyi mesinnya, bunyi alunan musiknya. Nah itu supaya alam bawah sadar itu cepat meresponnya. Pajeronya dipeluk. Ya, 4 panca indera. Tapi jangan dijilat. Jangan dijilat. Ya, jangan dijilat. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang berapa? Usaha mandi. 3. Yang keempat, progres. Progresif, bertahap.
Nggak ada ibu langsung join sekarang dapat mobilio atau langsung pajak, itu nggak ada. Itu bertahap. Ada fase-fase yang Bapak Ibu lewati. Belajar kepada para mentor. Karena mesti lewatin itu semua prosesnya. Ya, nggak mesti dari tangga 1 ibu langsung loncat ke 5, itu mustahil. Ya, Spiderman. itu harus ada progresnya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya progresnya itu, saya rasa sih nggak ada sih sampai saat ini orang-orang yang sudah luxury dia langsung loncat langsung dapat luxury, itu nggak ada. Ya. Nah, tadi ada berapa? 4. Yang kelima, proaktif. Bapak Ibu harus benar-benar aktif di bisnis ini. Hadir dan menghadirkan itu syarat mutlak untuk sukses di bisnis ini. Ya, kalau mau sukses Bangun siang. apa? Hadir dan menghadirkan. Satu lagi, priority harga mati tidak bisa ditawar lagi. Kalau mau sukses harus priority. Bodoh amat yang tersinggung nggak apa-apa. Kenapa? Saya juga pernah digituin sama Bunda Lilis, Iya, amin. sama mentor saya. Besok tobat. Priority harga mati tidak bisa dinego lagi. Ya? Kemikir, banyak mikir ya? Yang besok Priority. diem. Yang fisik. Enggak. Aduh. Karena itu syarat Bapak Ibu. Saya punya pengalaman dulu ketika saya saking semangatnya di bisnis ini, saya nggak diajarkan sama Bang Rio sistem bagaimana binary. Akhirnya saya semangat tuh di 7 paket. Ternyata setelah saya upgrade, hilang poin saya hampir 200 kanan kiri. Gara-gara Telat upgrade. nggak tahu sistem. Ya sekarang apa bedanya kalau Bapak Ibu paksakan sekarang priority, udah kerjanya kan udah selesai. Tinggal produknya, tinggal action. Nah ini berkaitan dengan mentalitas kita, ya. Kalau Bapak Ibu punya produk numpuk di rumah banyak, boro-boro Bapak Ibu mau santai, betul nggak? Mau duduk, waduh produk banyak, utang, jalan lagi, gitu kan, presentasi, betul nggak? Mau duduk lagi, waduh masih banyak ya Allah, kemarin utang sama saudara nih, harus kembalikan uangnya, priority. Akhirnya jalan lagi, ya. Karena manusia itu harusnya dipaksa, betul nggak? Kalau nggak dipaksa nggak mungkin. Betul. Bapak Ibu nggak dipaksa untuk join priority, mustahil bakal bisa. Satu lagi, ya. Kalau Bapak Ibu tidak pernah membicarakan tentang paket priority, boro-boro orang join closing priority. Kalau biasanya RS, basic RS, rumah sakit basic. Ya, sering nggak seperti itu? Makanya saya bilang tadi, perbesar kapasitas Bapak Ibu, perbesar kapasitasnya. Priority itu mudah, priority itu murah, itu harus kita bangun afirmasinya. Ya, luxury itu gampang, mudah. Setiap hari ngaca di rumah, Luxury. saya adalah peraih luxury berikutnya. Bangun afirmasi seperti itu. Ya. Bangun tidur, saya peraih luxury berikutnya. Latih diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak berusaha untuk melatih, ya, terutama public speaking ya, nggak belajar naik ke depan, emang Bapak Ibu kira gampang bicara di depan? Ya? Emang Bapak Ibu kira gampang? Kalau kita nggak pernah melatih itu, mustahil. Ya, perbanyak literasi, ya, dan itu penting. Makanya, aduh, banyak belajar itu luar biasa. Tersisa 15 menit. Habis ya. Oke, apa lagi nih materinya? Udah ya? Tanya jawab aja, Pak. Priority harga mati. Sekarang saya pengen Bapak Ibu berkomitmen, ya. Mau atau nggak mau, berat atau berat, rela ataupun tidak rela, suka ataupun tidak suka, mau nggak mengucapkan saya harus priority bulan ini? Siap? Oke, Bapak Ibu berdiri semua. Ini saya mengafirmasi ya. Angkat semua. Angkat tangannya. Apa? Ya. Bapak Ibu ya. Ya Allah, pantaskan saya untuk mengambil paket terbaik di perusahaan ini ya Allah. Belum berasa, kayaknya masih orang mikirin yang lain ya namanya. Ya, coba fokus bentar. Karena jangan salah ya Bapak Ibu ya. Hari ini Bapak Ibu ucapkan, insya Allah ini dalam beberapa menit ke depan atau mungkin dalam 1 jam atau 1 hari ke depan, ini akan mengafirmasi Bapak Ibu itu kuat. Amin. Ya. Ya Allah, pantaskanlah diri saya untuk mengambil paket terbaik di perusahaan ini.
mati tidak bisa ditawar lagi ya Allah. Karena ini adalah syaratnya ya Allah. Karena saya pengen 31-nya itu saya dapat semua. Yakin? Yakin. Yakin priority 1 jam lagi? Yakin. Ya. Coba angkat tangan yang paling kencang, paling semangat sambil loncat. Saya priority. Saya doakan Bapak Ibu insya Allah priority semua. Ya, saya doakan kita semua sukses di tahun ini. Tahun ini juga insya Allah kita bisa berangkat umroh bareng sekeluarga. Insya Allah tahun depan kita bisa haji terbaik, haji Purona.